Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi teman-teman, sore hari ini kita akan bahas masalah sistem pengereman ya. Jadi di sini khususnya sistem pengereman hidrolik atau cakram ya. Nah, di sini teman-teman, media kita adalah Honda Grand ya. Honda Legenda. Kebetulan di belakang saya ini Honda Legenda. Atau Grand itu sama ya. Kita pasangkan cakram depan ya teman-teman. Pada umumnya Honda Grand ataupun Legenda ini tidak memakai cakram depan ya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan, kita akan rubah begitu maksud saya teman-teman, sistem pengereman yang pakai trommel menggunakan sistem pengereman cakram ya. Jadi di sini teman-teman saya sudah siapkan ya, termasuk untuk master pump ya. Di sini adalah kepunyaan motor Jupiter ya teman-teman. Jadi Jupiter Mio itu hampir sama ya ini, dan ini sudah saya modifikasi teman-teman, udah kita potong ya, udah saya potong dan kita buatkan derat ulang. Ini tujuannya adalah agar di batok depan ya, batok depan Honda Grand ini ya teman-teman, atau Legenda ini tidak kita lakukan coak ya, jadi kelihatan seperti standar ya, padahal sudah pakai cakram ya teman-teman. Oke. Jadi di sini yang akan saya berikan tutorial adalah cara memasang cakram depan atau cara memasang cara menyetel cakram depan untuk Honda Grand ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi ini untuk alat-alatnya sudah saya bersihkan ya, termasuk master pump, kalipernya sudah saya bersihkan, kampas juga yang baru, terus untuk karet master pump juga ya, untuk karet master remnya juga baru ya teman-teman. Baik, untuk perakitan ini teman-teman, pertama yang akan kita pasang di sini adalah karet master rem di kalipernya ya, di master pumpnya ya. Sini kita lakukan pelumasan dulu atau penggemukan ya. Jadi di sini saya gunakan, teman-teman pasti udah tidak asing ya kalau udah melihat seperti ini. Jadi ini biasa kita pakai di minyak rambut ya teman-teman, yang ini. Oke. Jadi kita lumasi di bagian lubang luar, dan kita juga lumasi karet master pumpnya ya, atau karet master rem lah kita bilang gitu ya teman-teman. Ya, saya juga kurang begitu fit ini teman-teman, batuk sedikit ya. Oke, lalu kita pasang pernya ya teman-teman. Oke, seperti ini, sampai terasa benar-benar licin, enak, ringan begitu ya. Oke, tidak perlu kita tambahin sedikit juga, tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak ya, karena di sini teman-teman ada lubang yang sangat kecil ya. Teman-teman bisa lihat ada lubang yang sangat kecil itu, saya pakai flash ya. Ya, ada lubang yang sangat kecil teman-teman, yang di situ ya, yang di atas itu ya, ada dua ini. Jadi ini teman-teman, yang ini lubang agak besar, kurang lebih 3,5 mili atau 3 mili ya, dan ini yang kecil sekali ya, kayak jarum ya teman-teman. Jadi kalau pelumasannya terlalu banyak, tentu nanti akan menutup lubang itu ya teman-teman. Dan di sini saya gunakan minyak rambut seperti ini teman-teman, gunanya biar lebih licin tapi nggak lengket ya teman-teman. Tapi kalau kita pakai gemuk ya, gemuk biasa teman-teman, itu biasanya akan terasa lengket nanti rem cakram kita ya. Di tang kancing di. Oke, untuk pemasangan karet master pump ini teman-teman ya, sini ada kancingan juga. Tentu ini kita pakai tang ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya tang, bisa sih pakai cara-cara lain ya. Misalnya gunakan kunci T12 pakai ngedorong juga bisa ya teman-teman. Misalnya seperti ini udah terpasang setengah, kita dorong pakai kunci T12, itu juga bisa masuk dengan sempurna ya teman-teman. Oke. Kalau sudah pemasangan seperti ini teman-teman, kita pasangkan karetnya ya, karet seperti ini. Oke teman-teman, ini sebagai pengaman
agar air tidak masuk ke bagian kancingan dan tidak karatan ya teman-teman. Jadi nggak cepat patah nanti. Lebih aman lah begitu ya teman-teman, pakai karet ini hanya sebagai pelindung aja ya. Oke, dan di bagian atas ya, ini akan kita pasang di atas ya teman-teman, di stang. Dan di bagian atas ini teman-teman ya, di sini untuk bekas handle-nya ya. Jadi ini untuk bekas handle rem yang biasa, artinya yang masih yang pakai trommel ini ya. Ini kita potong, lalu kita ganti pakai yang tadi itu ya, tapi kita pasang di sini. Oh ya, kalau yang aslinya itu di sini ada pegangan untuk baut batok belakang teman-teman. Ini juga kita potong, ya. Jadi biar tidak menghalangi master pump tadi itu ya teman-teman di sini. Oke, sekarang kita pasang master pumpnya. Baik teman-teman, untuk master pump ini sudah saya pasang ya. Dan seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, kalau kita nggak potong bekas handle-nya tentu akan menghalangi handle yang baru ya. Oke, dan pegangan pegangan batok belakang di bawah ini teman-teman kita potong juga ya, biar tidak menghalangi pegangan master pump. Oke, dan sekarang kita pasang handle-nya ya. Di sini saya sudah lumasi sedikit ya menggunakan grease. Ini gunakan grease yang biasa untuk CVT ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lengket tapi licin ya. Dan ini sih fungsinya biar lebih licin aja untuk pengereman, biar lebih enak lah gitu ya teman-teman. Ya. Oke. Lalu kita pasang selang. Ini selang cakram lah kita bilang begitu ya teman-teman. Di sini kita gunakan yang variasi. Bebas sih mau pakai yang mana-mana, bawa juga enggak masalah teman-teman ya. Cuman karena saya lihat ini juga nggak terlalu mahal ya, kita beli yang ini ya teman-teman. Jadi ini ada dua ya. Ada dua jenis modelnya teman-teman. Yang satunya ini agak bengkok ya, teman-teman bisa lihat di sini itu. Yang satunya agak bengkok, yang satunya ini lurus ya teman-teman. Jadi yang kalau saya sih yang bengkoknya ini di bagian bawah ya teman-teman. Ya, ini kita buang tutupnya. Yang bengkoknya di bagian bawah dan yang lurusnya ini di bagian atas ini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk pemasangan selang ya saya ralat tadi teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau ada itu yang lebih bengkok ya, cari untuk selang ini teman-teman yang agak bengkok besinya ya. Jadi biar enggak kena nanti ke bagian batok depan ya. Jadi di sini kita posisikan yang bengkok ini di atas ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih sebenarnya bengkok dua-duanya ya. Jadi di atas bengkok dan di belakangnya juga bengkok ya teman-teman untuk besinya ini. Ya, kita kencengin. Jadi di sini teman-teman benar-benar kenceng ya, biar tidak terjadi kebocoran nanti. Nah, jadi di sini teman-teman saya sengaja gunakan yang nggak ada rumahan cakramnya ya di bagian ini, karena kalau ada nanti ini juga akan kita potong ya, karena yang aslinya masih kita pakai ya teman-teman. Di seandainya ini mau kita posisikan di bagian belakang, di bagian sini, otomatis nanti handle-nya terlalu keluar ya jadinya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian master, bagian kaliper ya teman-teman. Untuk pemasangan master pump, untuk pemasangan kaliper teman-teman di sini sebenarnya sih paling bagus itu kalau menurut saya sih di bawahnya ini ya, besi bawahnya juga bengkok ya teman-teman. Tapi karena yang saya punya ini lurus ya, kita posisikan di bawah ya. Jadi kondisional lah kita bilang begitu. Oke, jadi di sini jangan lupa ada dua ring ya. Di ini ring tembaga teman-teman, dan di bawah ini memang ring aslinya tembaga tapi ada karet di bagian tengah ya teman-teman.
Kita pasangkan juga untuk nozzle penyetel angin ya teman-teman, jangan sampai lupa. Dan ini juga sangat penting ya, untuk sangat vital juga fungsinya. Jadi usahakan baut nozzle ini bagus ya teman-teman. Lalu kita pasang o-ring. Jadi di sini teman-teman, o-ring juga kita ganti baru, karena kebetulan ini yang saya pasang ini teman-teman bekas ya, master pump bekas, kaliper bekas ya, master pumpnya juga bekas. Jadi saya ganti untuk karet-karetnya, saya ganti ya biar terasa enak nanti di saat pengereman ya. Jadi ini saya gantikan yang baru o-ring-o-ringnya. Ada o-ring tebal dan o-ring tipis ya sebelum begitu. Yang ini. Jadi untuk o-ring tebal ini di bagian bawah dan tipis ini di bagian atasnya ya. Ini kita pakai tangan aja seperti ini teman-teman bisa. Kalau butuh bantuan misalnya ya harus kita pakai obeng-obeng min kecil misalnya seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah terpasang dengan sempurna. Dan untuk o-ring tipis atau o-ring yang lebih ya tipis ya, ini juga sama seperti ini. Oke, ini sudah aman. Begitu juga yang satunya ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi di bagian karet ya ini sudah selesai kita pasang ya, di bagian o-ring ya, begitu o-ring untuk yang di kaliper. Jadi di sini teman-teman kita lakukan pelumasan. Jadi di sini saya gunakan minyak rambut ya teman-teman. Jadi seperti ini kita lumasi di bagian karet ini ya. Kita lumasi sedikit aja di bagian karet ini teman-teman. Ini ya. Dan untuk piston juga kita lumasi ya. Oke. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu untuk grease ya. Jadi di sini saya gunakan sama ya dengan grease yang di CVT. Saya gunakan grease ini untuk lubang bracket ya teman-teman, lubang bracket yang di sini ya. Sini. Lalu kita pasang karetnya teman-teman. Jadi ini seal boot ya. Saya bilang karet lah ya gitu. Ya. Oke, dan bagian bawahnya juga sama, jadi gampangnya itu kita lewat sini ya. Seperti ini kita lumasi sedikit di bagian ini, dan di dalamnya nanti ya teman-teman. Ya, mungkin lewat sini biar lebih gampang ya. Setelah karet kita pasang ya teman-teman dua-duanya, ini baru kita pasang untuk bracket cakram ya di sini. Ini udah saya lumasi ya teman-teman, keduanya sudah saya lumasi. Kita pasang pelan-pelan aja. Oke, terpasang seperti ini teman-teman. Baru kita pasang besi penahan kampas cakram ya. Untuk besi penahan kampas cakram ini ya teman-teman, jadi ada dua sisi ya. Jadi sisi yang benar itu hadap ini yang di luar ya teman-teman, yang pendek ini atau yang ada penahan ini ya. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai yang punya penahan itu di bagian dalam ya. Jadi nanti kampas cakramnya tidak bisa jalan jadinya teman-teman, tidak bisa bergerak ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan minyak rem ya. Jadi teknik yang biasa dan sering saya pakai itu adalah saya masukkan minyak rem dari sisi atas dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan dulu lewat atas ya.
Nah, ini ya. Kita masukkan sedikit di sini. Ya. Lalu di bagian bawah juga kita masukkan ya, teman-teman. Di bagian bawah sini kita masukkan juga minyak rem. Ini kita sedikit aja, teman-teman. Jadi sambil kita pompa ya. Jadi tangan kiri saya ini, teman-teman, menekan handle cakram ya, handle rem. Jadi di sini sampai nggak ada gelembung lagi ya di lubang master pump ini ya, teman-teman, di kaliper ini ya. Di lubang kaliper ini nggak ada gelembung lagi ya. Ini terus saya pompa, teman-teman. Tuh. Dia ada gelembung-gelembung udara. Itu artinya di dalam selang ini ya, teman-teman, di dalam selang ini masih ada terperangkap udara ya. Jadi terus kita pompa sampai benar-benar nggak ada gelembung. Jadi di saat kita pompa hanya minyak remnya yang turun naik ya. Itu menandakan di dalam selang cakram ini sudah nggak ada udara ya, teman-teman. Artinya nanti di saat kita setel buang angin ya, begitu. Buang angin maksudnya di lewat nozzle ini ya, bukan buang angin di saya ya, teman-teman. Buang angin di nozzle ini. Jadi tinggal kita gerakin sekali aja langsung enak dia ya. Kita tambahin lagi, teman-teman, sedikit. Jadi seperti ini, teman-teman, bisa lihat di sini ya. Saya pompa lagi. Tuh. Masih ada gelembung-gelembung udara. Sani, dosa sayang. Ini, jadi kita pencet aja, teman-teman, kita tekan aja. Jadi di sini tangan kiri saya, teman-teman, memegang handle cakram ya. Saya tekan ruas cakram beberapa kali, terus sampai nggak ada gelembung udara ya, teman-teman, atau sedikit gelembung udara ya. Ini kelihatan yang sudah naik turun ini minyak rem ya, teman-teman. Ini menandakan di dalam selang cakram ini mungkin hanya sedikit masih gelembung udara. Jadi tinggal kita buang angin nanti sekali langsung bisa enak, biasanya begitu ya. Oke, sekarang kita tambahin ya, kita tambahin minyak cakram, teman-teman, sampai hampir penuh ya. Lalu kita masukkan piston keduanya ya, teman-teman. Jadi yang sebelah dulu, lalu yang sebelahnya kita tahan pakai ibu jari yang sebelah ya, seperti ini. Nah, ya pelan-pelan aja, teman-teman ya, gini. Jadi tidak perlu terlalu santai-santai aja gini ya, teman-teman. Kalau dia agak sulit, kadang ada agak sulit dikit ya, kita goyang dikit seperti ini. Yang penting jangan goyang dompet ya, teman-teman. Ini goyang dikit aja bisa. Oke. Jadi kalau sudah agak keras bisa kita bantu pakai obeng min ataupun kunci gitu ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Di sini misalnya saya pakai kunci ring 8 atau ring 10, bisa ring 12 juga, enggak masalah, teman-teman. Taruh ini ya. Ini contohnya saya pakai kunci ring 12 ya, teman-teman. Ini saya bantu lagi pakai kunci T, gagang kunci T ya. Jadi seperti ini tuh. Saya tekan. Jadi di atas tentu, teman-teman, nanti di bagian master pump itu perlu dijaga, karena biasanya di saat kita menekan kedua pistonnya ini nanti akan mendorong minyak ke atas ya. Jadi hati-hati. Bisa saja nanti rambut teman-teman ataupun rambut istri teman-teman juga kena nanti kalau dia main ke bengkel ya. Oke. Oke. Misalnya seperti ini, tapi usahakan pakai congkel, pakai kampas yang sudah jelek ya. Jadi ini masih bagus, jadi nanti rusak ya, teman-teman. Pencet kunci anak sayang. Kunci 14 itu, nak. Yang itu, yang 13. Oke, bah, itu dah tuh. Enggak, yang itu dah. Oke, sip. Oke, come in. Oke, thank you. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi lebar dari kunci ini juga berpengaruh. Jadi ini bisa membantu kerja kita ya. Sini. Seperti ini ya. Kita tekan sedikit aja, teman-teman. Tekan di sini. Ya.
Jadi ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau kira-kira, jadi cara ngukurnya gampang. Cara ngukurnya adalah kita taruh kedua kampas cakram ini harus ada celah ya. Celahnya itu kurang lebih 4 mili. Jadi celah yang akan kita buat itu adalah ini, teman-teman bisa lihat ketebalan dari piringan cakram ini ya teman-teman. Jadi celahnya dibuat sekitar 4 mili atau 4,5 mili ya teman-teman. Jadi seperti ini, biar tidak rusak. Saya congkel pakai kampas yang baru tapi dari belakangnya ya, biar tidak rusak ya teman-teman. Seperti ini, pelan-pelan aja. Jadi ini sesuai kebutuhan ya. Oke. Coba kita tekan tombol tuas rem teman-teman atau handle cakram. Kalau memang pistolnya ini bergerak, berarti proses pengeremannya sudah enak ya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat dia naik ya. Dia naik sedikit, itu menandakan proses pengeremannya itu sudah bekerja ya. Jadi tinggal kita setel di bagian angin, ataupun kadang tidak perlu kita setel pun sudah enak ya teman-teman. Tapi tergantung kondisional ya, tergantung kebutuhan. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, kita pasang kampas cakram ya di sini. Nah, di sini teman-teman, ini yang duluan ya. Lalu yang bagian luarnya. Ya, seperti ini teman-teman. Baut penahan kampas cakram. Ini ya. Ini kita kencangkan menggunakan kunci L5 ya teman-teman. Lalu setelah kita kencangkan ini teman-teman, saya akan kasih tahu teman-teman cara menyetel anginnya atau membuang angin di saat rem kita juga kurang enak ya teman-teman. Oke, sekarang saya kencangkan dulu bautnya ya. Sekarang kita lakukan pengetesan teman-teman di cakram ya, di piringan cakramnya. Di sini kita congkel lagi karena masih belum terlalu lebar ya untuk celahnya. Jadi kita congkel lagi sedikit ya. Di sini kita bantu pakai kunci biar enggak rusak ya untuk kampas cakramnya ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, ini sudah pas, udah bisa masuk ke bagian piringan cakram ya. Oh ya, yang perlu jadi catatan di sini teman-teman ya. Jadi yang saya pakai ini adalah piringan cakram Mega Pro ya teman-teman. Jadi diameternya lebih besar daripada Supra ya. Nah, otomatis di sini bracketnya juga harus saya sambung sedikit ya teman-teman, karena memang kalau tidak begitu ya jelas ini tidak akan bisa terpasang ya teman-teman. Jadi untuk pengetesannya di sini teman-teman, kita tidak bisa tes lari atau tes putar. Yang penting dia sudah pakem ya. Sini ya. Di gini lah cara ngetesnya, satu aja ya teman-teman. Ya, enggak bisa terpasang teman-teman karena memang terlalu kecil ya. Enggak apa-apa, bautnya satu aja kita pasang ya. Oke teman-teman, saya bautkan satu aja dulu ya untuk mengetes saja. Jadi di sini kita pompa ya. Di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di bagian handle ya, tinggal kita pompa. Nah ini padahal baru kita pompa, ini belum kita setel ya teman-teman, baru kita pompa biasa aja. Ini proses pengeremannya sudah enak ya, apalagi kita buang anginnya ya teman-teman. Seperti ini buktinya sudah pakem ya, rem cakramnya sudah pakem. Tapi intinya tekniknya seperti ini teman-teman ya, caranya seperti ini, cara gampang, cara sederhananya lah saya bilang begitu ya. Oke, ini saya pompa lagi biar lebih, seandainya teman-teman ketemu masalah masuk angin ya. Jadi ini untuk handlenya kita pompa, jadi kita tekan aja begini teman-teman, kurang lebih ya 10-15 kali ya teman-teman. Lalu kita tahan ya, kita tahan begitu ya teman-teman, baru kita buang angin lewat baut nozzle ini ya teman-teman. Kita buang seset begitu ya. Nah, oke. Ini sudah luar biasa enak teman-teman, ini sudah, nah ini benar-benar udah enak. Jadi kayak kepengen ngerem aja teman-teman ya jadinya. Oke teman-teman, jadi untuk proses pembuatan bracket nanti kita bikinkan video lain ya, biar tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar bisa terhubung dengan video-video kami yang menarik lainnya ya. Nah, dan insya Allah kita akan bikin lagi video-video yang lebih unik lagi ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.